Jamaah Kasulik Forkomas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita beranjak ke acara selanjutnya. Kita dengarkan sambutan dari Ketua DKM Masjid Al-Muhajirin yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Dr. Wawan Indra Gunawan. Pada beliau dan tempat kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala Apabila kita mulai acara ini ada pembagian waktu. Terima kasih. Mudah-mudahan acara ini berjalan dengan lancar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya marilah sama-sama kita dengarkan sambutan dari Ketua Forkomas.
Maha suci Allah, segala puji bagi Allah. Mari kita bersyukur pada Allah. Di pagi hari ini kita bisa berkumpul, dapat melangkahkan kaki kita dalam rangka silaturahim dan mencari ilmu kebaikan. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya sebagai Ketua Forkomas mengucapkan terima kasih kepada Pak Topri sebagai Ketua DKM kita DNI Kecamatan Duren Sawit, dan selalu beliau aktif beserta istri di Forkomas kepada kita dalam rangka tausiah buat kita berkeluarga. Mudah-mudahan tausiah beliau bermanfaat sekali buat kita semua. Forkomas mengucapkan terima kasih kepada Pak Wawan dan pengurus, ibu-ibu dan bapak-bapak yang menyiapkan kegiatan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan semua itu bagian dari ibadah kita dalam rangka menyiapkan kegiatan Kasulin yang kita laksanakan tiap minggu ini. Jalan Malaka 3, Pucuk, RW 06, jauh ya. Alhamdulillah ini Ustadz yang akan menyampaikan tidak asing lagi nih, Dr. Andes Kiai Haji Mas Hadi dan warga kita juga dulunya. Mohon kehadiran Bapak Ibu segalanya. Menurut saya, mari kita sama-sama siap-siap merencanakan, ya, apalagi kita yang melakukan ibadah kita, hubungan amal baik kita untuk akhirat. Begitu ya tadi, ya. Harapan saya adalah mari kita membawa teman-teman kita, ya, warga kita untuk hadir di kajian Kasulin setiap minggu. Dan nggak usah panjang-panjang, yang penting Pak Topri yang kita harapkan kehadiran ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah kita akan mendengarkan penyampaian tausiah yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Topri Hasan SAG selaku Pembina Keluarga Sakinah. Kepada Bapak Kiai Haji Topri kami persilakan untuk menepati waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang salam duduk di tangga. Yang jawab salam insya Allah masuk surga. Alhamdulillahil wahidil qahhar. Ulangi, alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Pertama dan utama, para alim ulama wal fuqaha, para yang hadir pada pagi hari ini di Masjid Al-Muhajirin Hidayah Kusuma 2 RW 27 Kelurahan Salata Sari. Saya tidak asing dengan masjid Ketua DKM, saya lupa tahun berapa itu, tapi saya jadi Ketua DKM waktu itu tahun 98. Ketika belum besoknya mau penyembelihan, datang hewan kurban di atas truk 2 ekor. Lalu diturunkan, anak-anak yang jaga hewan kurban lapor, Pak ada sapi 2. Tidak tahu punya siapa, tapi tulisannya Al-Muhajirin Pak.
Oh iya. Gak sampai siang, jam 12 malam datang orang dari sini, ngakunya dari sini. Pak, tadi ada nggak sapi diturunkan sini 2 ekor? Anak-anak bilang ya. Jadi saya tidak asing dengan Al-Muhajirin, karena sama-sama masjidnya namanya Al-Muhajirin. Karena Jaya dan Malakasari ada 4 muhajirin. Muhajirin itu saya ada 5, masjid saya dulu saya sebut. Kemudian di RW 11 Malakajaya, Pak RW-nya datang, ya, sekaligus pengurus DMI juga cabang. Kemudian masjid muhajirin sini, satu lagi muhajirin di Delima. Delima 2 kalau tidak salah. Ya. Nah, ada lagi di Pondok Kelapa, banyak di Pondok Kelapa. Ya. Paling tidak ada 4 di Pondok Kelapa. Di Pondok Kopi ada 1, pinggir jalan juga lalu lalang. Karena begini, orang sering lihat, tetapi belum tentu memperhatikan. Bedanya melihat dan memperhatikan itu, kita di rumah punya tangga, misalnya rumahnya 3. Ketika ditanya orang, berapa anak tangganya Pak? Nggak bisa jawab. Padahal tiap hari kita lalu lalang di sini. Itu bedanya melihat dan memperhatikan. Saya mudah-mudahan dilihat juga diperhatikan ya pagi ini. Yang saya muliakan, saya hormati Bapak Ketua DKM, Bapak Dr. Iwan Indra Gunawan, Wawan Indra Gunawan. Generasi kedua saya tanya-tanya tadi. Ya. Karena di Perumnas ini mungkin sudah ada yang generasi ketiga gitu, ya. Tapi beliau generasi kedua. Lalu Ketua RW 07 Pak Kukuh. Sebelum saya perkenalan, saya pernah ditelepon beliau. Jadi tadi duduk dekat saya, tambah kenal gitu. Ya. Kalau orang terkenal itu, kata orang Betawi teman saya, jangan kata nanya sama orang Pak, nanya sama ayam, diantar sama ayam. Pak Eman selaku Ketua DMI Ranting Malakasari dengan segenap jajaran, kemudian pimpinan DMI cabang juga beberapa hadir, wakil-wakil saya dan sekretaris, kemudian para ketua LMK mungkin hadir dari Malakasari, mungkin ada jajaran kelurahan, saya tidak tahu, dihormati, dimuliakan, para ketua RT yang ada di lingkungan RW 07, jelas karena list kata orang Sunda. Terakhir tidak kurang pentingnya ibu-ibu Perkomas atau ibu-ibu. Alhamdulillah kita ini ada bapak-bapak, ada ibu-ibu. Kalau ibarat naik perahu, kalau hanya bapak-bapak aja, perahunya jomplang, ya miring sebelah. Tapi kalau ada ibu-ibu, mantap. Sekali lagi, mantap. Sekali lagi, mantap. Alhamdulillah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Mohon maaf, mungkin ada yang belum tersebut, ya. Pak Perkomas, Insinyur Purnama Surya. Sudah Purnama Surya itu dikawinkan antara bulan dan matahari. Purnama itu bulan biasanya, sedangkan Surya itu matahari. Baik, saya dikasih judul, saya yang ngasih judul. Membina keluarga sakinah. Nyebutnya mudah, prakteknya susah. Ya, tapi nggak apa-apa. Ini namanya belajar. Saya memahami kehidupan itu belajar. Dan yang tidak pernah habis, universitasnya ada Universitas Kehidupan. Saya di Perumnas belajar terus gitu. Belajar jadi imam, belajar jadi ketua DKM. Yang nggak pernah saya belajar jadi ketua RT sama RW. Saya mengharapkan dipilih, tapi nggak dipilih-pilih gitu. Ya udah, malah dipilih jadi ketua DMI Ranting oleh Pak Lurah.
2008 sampai 2013 satu periode, 2013 sampai 2018 dua periode, 2018 sampai 2021 setengah main. Nah, lalu diamanatkan ketua cabang di MI Durensawit. Nah, seperti sekarang ini. Mohon doanya biar masa bakti saya bisa selesai. Itu artinya paling tidak minta panjang umur, ya, dan tidak dibui gitu. Karena sekarang ini sedikit dibui gitu, ya, kita takut juga. Walaupun nggak ada KPK, bisa juga Polsek membui kita gitu kan. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Shadaqallahul 'azim. Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu. Manusia bukan orang beriman. Karena ada ya ayyuhalladzina kafaru, ada ya ayyuhalladzina amanu, ada ya ayyuhan nas. Kalau ya ayyuhan nas ulama mengatakan semuanya itu. Semua yang manusia kena seru. Di barat, di timur, di utara dan selatan kena seru. Jadi mud'a, terpanggil. Yang memanggilnya da'i. Ada 4 poin yang saya catat penting dari ayat ini. Yang pertama, kita berasal dari Nabi Adam. Nabi Adam tahu ya? Kenal Nabi Adam? Kenalnya di mana? Di Quran. Ya. Ya Bani Adam, kan begitu. Kenalnya di Quran. Juga kalau lebih lanjut di hadis. Kita dari Nabi Adam, lalu wa khalaqa minha zawjaha, diciptakan Tuhan dari diri yang satu itu min nafsi wahidah. Kembalinya kepada nafas ya Pak, akhir domirnya. Diciptakanlah Hawa istrinya dari Adam, bukan diciptakan sendiri berdasarkan hadis-hadis yang mutawatir. Banyak mutawatir itu artinya dikabarkan oleh banyak perawi hadis. Kalau hanya satu yang merawikan satu hadis namanya hadis ahad. Ini banyak yang merawikannya, jadi dia hadisnya mutawatir, tersebar di mana-mana, banyak orang tahu. Jangan kata orang yang sudah kayak kita ini, sudah kakek-kakek, anak sudah baru balik saya tahu, ya. Sehingga kita menyebutnya kakek dan nenek kita itu Adam dan Hawa. Dalam hadis kitab Riyadhus Shalihin dan juga di Naswail Ibad, Adam ini kesalahannya cuma satu. Lalu dia mohon untuk juga sama dengan kita masuk ke surga kembali. Adam satu kesalahan, pengen masuk surga. Nah kita berapa kesalahan kita? Gak ada kehitung. Pengen juga kita masuk surga, ya, karena diajarkan oleh agama begitu. Kenapa? Innallaha ghafurur rahim. Tuhan itu maha pengampun lagi maha penyayang. Yang kedua, berkembang biak. Wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa. Dari diri yang satu itu, dari Nabi Adam,
Jakarta ini boleh cek kalau perlu pergi ke Dukcapil, ya. Pria dan wanita, banyak kan wanita di Jakarta ini Pak. Jadi jangan takut bapak-bapak yang masih jomblo atau juga baru menyandang kuda. Insya Allah dapat, karena banyak wanita di Jakarta ini. Kalau belum puas juga pergi ke, ada satu negara saya lihat di YouTube itu, ya, yang orangnya caem-caem gitu, ya, caem-caem, ya, dan panjang-panjang umurnya, ya. Turunan mereka panjang, ada 100, ada 150, Masya Allah, ya, ternyata saya analisa sementara di sana karena pure udaranya murni, bersih, di atas gunung, bukit gitu, dan banyak mereka berjalan kaki, jadi olahraga tiap hari gitu, karena di gunung. Yang ketiga silaturahmi, wal arham, katanya hanya satu kata itu, tapi itu ada dalam namu baliknya ke kata-kata depannya. Artinya pupuklah hubungan silaturahmi. Ini surat An-Nisa ayat 1. Pupuklah hubungan silaturahmi. Itu juga sama dengan judul tadi. Ngomongnya gampang, tapi pelaksanaannya berat. Buktinya apa? Ada saudaranya di Jakarta juga. Kalau ditanya berapa kali kamu mendatangi saudara kamu, ya saya nggak pakai hitung, tapi udah lama juga sih. Seperti itu. Yang keempat, innallaha kana 'alaikum raqiba. Allah senantiasa, pakai sungguhnya itu. Kalau pakai sesungguhnya itu artinya benar-benar gitu. Ada indah, sungguhnya Allah terhadap kamu senantiasa mengawasi dan menjagamu. Itu yang penting. Tuhan menjaga kita gitu. Dalam surat At-Taubah ada kata begini, di ujung ayat, wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Ketahui oleh kalian bahwa Allah senantiasa bersama orang-orang yang takwa. Kita mudah-mudahan termasuk yang takwa ini, karena kita indikasinya sudah jelas, sudah masuk masjid. Ya, masa iya baru hari ini masuk masjid gitu kan? Ya, tentu sudah frekuensinya atau hitungannya sudah banyak. Nabi bilang begini, saksikan oleh kalian kalau ada orang mondar-mandir ke masjid dulu, dia orang beriman. Kalau orang beriman sudah enak, tinggal meningkatkan lagi, karena ada muslim, habis muslim, mukmin, habis mukmin, muhsin, muttaqin, muqarrabin, dan seterusnya. Ada lagi kelas-kelasnya gitu. Jadi jangan dibilang tataran orang beriman itu tidak punya kelas. Ada kelasnya gitu. Sama dengan di dunia ini, ada RT, ada RW, ya, ada camat, ada lurah, ada presiden gitu kan. Nah, dalam tataran jiwa sama seperti itu. Jangan dibilang sama. Mau bukti, saya kasih tahu sekarang. Mau ya? Mau atau tidak? Mau. Apanya yang mau? Dikasih tahu. Jadi Nabi ketika menjalankan dakwah, kita tahu di Mekah itu periode Mekah 13 tahun, lebih lama daripada di Madinah. Dia mengajarkan al-aqidah. Hati ini bagaimana biar kuat, hati ini bagaimana supaya mantap, jiwa ini bagaimana supaya dia menjadi jiwa yang tidak merana, menjadi jiwa yang berbahagia. Nabi Muhammad termasuk di PO di Mekah. Apa itu beliau? Daftar pencarian orang. Nabi aja di PO, jangan takut kita di PO gitu. Nabi aja di PO kok gitu kan. Dalam catatan kita senantiasa dalam kebenaran, ya. Jangan di PO yang nggak benar gitu, ya. Nah, Nabi lelah, Nabi capek, lalu dia ingin istirahat. Ada kebun orang, kebun kurma, ya. Rindang daunnya, pedang dia campurkan ya, di pelepah kurma itu. Terus dia buka bajunya, ditaruh jadi bantal, tidur. Tapi tidur Nabi beda dengan tidur kita ya. Ya, Nabi itu tidak pernah lepas dari ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena imannya dia nomor satu, imannya ketika itu. Ya, lalu Daksur, orang kafir Quraisy
yang salah satu seorang bertugas untuk DPO itu, dia lihat Nabi Muhammad. Nah, dia pelan-pelan mendekat, dan yang pertama diambil pedang. Begitu pedang diambil, diurus, dibangunkan Nabi Muhammad. Siapa yang bisa menyelamatkan dirimu dari pedangmu ini? Sekejap mata, Allah. Kaget ya? Kaget ya? Lek aja. Bukan. Keras. Kenapa? Jiwanya mantap. Ada orang menghadang di jalan, kita nggak ada salah apa-apa, tapi kita sudah keluar dari rumah, bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, wala haula wala quwata illa billah. Kalau kamu mengatakan beriman, saya tembak kamu. Orang yang nyata tembak. Nah, gitu. Kalau jangan, oh enggak gitu. Berimannya lemah. Ada ulama-ulama dulu yang seperti itu terjadi, baik di zaman Belanda maupun zaman Jepang. Mau tembak-tembak katanya, tapi apa? Berubah nyalinya, ciut gitu, malah pergi. Ya, jadi pentingnya paten itu kuat, pentingnya akidah itu kuat. Akidah ini yang pokok pertama yang harus ditanamkan dalam jiwa kita, baru kita bisa merubah sesuatu. Coba lihat dari ayatnya, amanu wahajaru wajahadu. Tidak mungkin orang akan bisa berubah. Hajar itu artinya pindah, berubah. Tidak mungkin orang bisa berubah kalau dia tidak punya kepercayaan tinggi. Karena punya kepercayaan tinggi, dia bisa berubah. Dan tidak mungkin orang bisa berjihad, berjuang dengan segenap tenaga untuk memperjuangkan sesuatu keyakinan dan sebagainya, termasuk iman, kalau dia tidak pernah berubah, masih begitu-begitu saja. Jadi amanu pertama iman, yang kedua berubah, yang ketiga baru bisa jihad. Jadi kalau mau ngajak orang untuk jalan yang benar, carilah yang sudah ada imannya dulu. Yang kedua, dia sudah berubah pikirannya dari yang semula, dari keadaan yang Orde Lama katakan sudah orde baru, bahkan super orde. Nah, baru bisa diajak untuk berjuang. Kalau tidak, susah. Orang berbahasa Betawi kata begini, kalau kita mengajak sesuatu yang susah, itu sama dengan Pak Agit orang Betawi naik bambu dari ujung. Susah banget. Kenapa? Banyak cabang-cabangnya, dia dihalangi oleh pohon-pohon yang lain. Tapi kalau diambil dari pokok pangkalnya itu ngikut, dia punya ranting-ranting, punya daun-daun itu. Nah, kalau bahasa Indonesia menegakkan benang basah. Susah Pak kalau benang ditegakkan begitu. Ini ya, speakernya susah. Betul apa betul? Apanya yang betul? Menegakkannya susah. Lanjut. Judul kita kan nikah, kawin urusannya itu. Kalau keluarga sakinah itu pasti ada nikah dan kawin. Saya mantan mulu. Juga ditanya orang, Ustaz, apa perbedaannya nikah sama kawin? Jawab sendiri. Saya bilang, saya nggak mau terlibat. Ya jawab sendiri. Yang jelas beda. An-nikahu sunnati, wa man raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu sunnahku kata Nabi. Siapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka dia bukanlah termasuk golongan umatku. Wah, repot kita. Ya, padahal sudah dijanjikan dalam agama kita melalui lisan Nabi kita Muhammad SAW bahwa nanti kita di padang mahsyar kita mencari tempat, akhirnya kita dihadapkan pada pengadilan yang penghabisan, namanya Yaumul Mizan, ditimbang amal baik dan amal buruk kita. Nanti kalau amal buruk kita itu lebih berat daripada amal baik kita, Nabi mengatakan akan dibantu dengan syafaat. Dan syafaat itu perlu diketahui, ada syafaat uzma, ada syafaat ghairul uzma. Ada syafaat yang paling agung dan ada syafaat yang ya mungkin kelas di bawahnya lah gitu ya. Ya, kan ada kelas-kelasnya gitu. Nah, itu pamungkas dari Nabi kita Muhammad SAW dalam rangka membantu umatnya sampai dia mau mati, belum mati, sudah ingat Quran ini.
ya saking kasih sayangnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Disediakan syafaatul uzma, ditaruh timbangan keburukan tadi, ditambahkan di sebelahnya kebaikan. Apakah bisa sama atau mungkin lebih berat yang sudah ditolong oleh Nabi kita Muhammad sebagai ungkapan cinta kita kepadanya? Kita harus mendengar, kita harus meresapinya. Karena agama ini dalam yang saya ketahui, pertama dipelajari, setelah dipelajari dipahami, setelah dipahami diamalkan, yang keempat dihayati. Itu artinya IAIN, ilmu, amal, ikhlas, dunia. Nah, kalau tidak begitu barulah bisa mendapatkan manisnya beriman. Karena orang dalam beriman ada yang tidak manis. Ada hadis Nabi mengatakan nanti di akhir zaman orang yang beriman itu dalam keadaan beriman seperti dia megang bara. Kalau ini bara gitu kita pegang, nggak bisa kita pegang lama mungkin, pasti lepas karena panas gitu. Tapi ada orang yang bagaimanapun, walaupun langit runtuh, siap saja. Kenapa? Dia tahu kenapa? Orang yang baik senantiasa akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita di dunia ini dalam beribadah mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Buat apa? Berbuat banyak tapi tidak diridhoi oleh Allah. Tapi sedikit kita bisa berbuat diridhoi oleh Allah, insya Allah kita akan berkah. Ya. Ya Rabbi bil Mustafa walil maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Luar biasa, ibu-ibu Perkomas keluar